Halo, selamat belum ya? Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Tentunya di hari ini kita akan menyambut teman-teman semua untuk selamat bergabung di dalam YouTube channel Jeniora. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe untuk mensubscribe channel YouTube kami, karena tentunya dari channel ini kita semua akan mendapatkan nggak hanya konten dan informasi yang menarik, tapi kita juga akan mendapatkan konten dan informasi yang sangat membangun, mendidik, dan sangat mempersiapkan masa depan generasi kita nantinya. Nah, perkenalkan dengan saya hari ini, Paybel SN. Saya hari ini akan membawa kita semua untuk bersama-sama mendalami apakah internet dan game itu sebenarnya kawan atau lawan sih. Nah, tidak berlama-lama lagi, kita akan menginvite seseorang yang tentunya sangat berdampak ya waktu kita membicarakan tentang gadget, internet, dan bagaimana seseorang itu bisa pulih dari adiksi ini. Itu adalah Moses Simanjuntak ya. Moses Simanjuntak adalah pembicara muda yang sudah berbicara dalam lebih dari 50 seminar mengenai kesehatan mental. Sebagai remaja, dia pernah mengalami candu game dan internet, kemudian depresi dan nyaris tidak lulus SMA. Setelah pulih dari candu dan melalui proses pemulihan, Moza menemukan panggilannya untuk berbicara tentang berbagai pergumulan yang dialami oleh anak-anak muda, terutama masalah mental dan rekonsiliasi dengan orang tua. Dia adalah penulis buku More Than Just a Game, lebih dari sekedar game, yang menjelaskan bagaimana pecandu game dan keluarganya bisa bekerja sama untuk mengalahkan candu game online. Dia sedang menyelesaikan S1 dalam bidang komunikasi di Dallas Baptist University, Texas, Amerika. Dan tentunya saat ini YouTube Live yang kita adakan bersama Moze ya, Moze nun jauh di sana, tapi Moze ada bersama-sama dengan kita sekarang. Dan tidak berlama-lama lagi, kita mau sambut Moze Simanjuntak. Halo, Hai Moze, gimana di sana? Sedang malam ya tentunya, selamat udah malam. malam, ya 11:30 malam. Wow, di sini Ya, tapi sepuluh saya tiga senang. puluh pagi. Ya, Ya, gimana tapi saya Moze? masih senang bisa join, Ya, walaupun kita terpisah dari satu benua ke benua lain. Ini ya. adalah passion, masalah yang kita perlu tanggapi, yang mempengaruhi semua orang, bahkan di Amerika juga. Dan tentunya kita juga bisa get connected dengan teknologi. Nah, ini adalah dampak positif Yep. dari teknologi ya, Moze ya. Kalau Oh tanpa ya, teknologi ini kita nggak bisa melakukan YouTube Live hari ini. ya dalam aspek ini teknologi adalah teman kita. Ya, sebenarnya teman, tapi kenyataannya ternyata people itu nggak ready. Orang tua dan apalagi anak-anak, mereka tidak siap dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat. Daripada teknologi ini menjadi sahabat atau kawan untuk kita melakukan banyak aktivitas, tapi ternyata banyak orang terjebak. Bagaimana jadinya teknologi menjadi sesuatu yang memisahkan terutama hubungan orang tua dan anak. Bener ya Moze ya. Nah dalam Benar hal banget. ini setahu aku nih ya Moze punya cerita ya tentang hal ini. Bagaimana Moze? Oh ya. Jadi saya tumbuh besar di keluarga yang dimana orang tua saya sama sekali tidak tahu itu game online, ini gadget teknologi baru, smartphone, ini sesuatu hal yang sangat baru yang mereka belum pernah hadapi. Papa dulu tumbuh besar main petak umpet sama main kelereng. Sekarang anak-anak mainnya Flappy Bird, Pokemon Go, Ya. berbagai game-game yang orang tua mereka tidak bisa bantu mereka untuk mengelola dengan baik. Jadi ada faktor generasi transisi di mana karena memang ini adalah transisi dari era yang orang tua kita sama sekali tidak tumbuh besar dengan gadget, mereka punya tantangan dalam membantu membesarkan anak-anak yang bisa dibilang digital native. Ya. Sejak kecil, sejak 2-3 tahun sudah bisa main pencet-pencet iPad, iPhone ibunya, dan banyak orang tua kewalahan. Belum banyak informasi dan digital parenting tool untuk membantu
orang tua mengelola pemakaian teknologi buat anak. Ya. Nah, kalau ceritaku dengan ini, karena papa dan mama memang tidak tahu, bukan salah mereka. Yap. Bahwa mereka tidak tahu, aku tumbuh besar dengan banyak candu terkait dengan internet. Saya dulu pecandu game online untuk 7 tahun, main 7-8 jam sehari rata-rata, dan juga pecandu pornografi yang saya gumuli sampai masa kuliah. Yeah. Jadi, ini adalah masalah yang dialami banyak orang. Ya. Dalam kisah saya mulai sadar ada sesuatu yang salah ketika saya usia SMP, sudah masuk SMP 7, 8, dan saya dapat smartphone pertama dari papa dan mama. Oh, itu dulu SMP mereka ya, Moza ya? Iya, mereka lebih hati-hati dulu, kan ada banyak orang tua takut ini kalau dikasih gimana ya. Jadi saya dulu punya HP Nokia yang hanya bisa dipakai buat telepon atau SMS, dan SMS-nya masih pakai A, B, C, D, E, F, pencet 3 kali baru dapat itu. Itu rasanya seperti sudah 1 abad yang lalu ya. Iya. Tapi waktu saya masih punya HP seperti itu, saya nggak ada masalah. Masalahnya mulai waktu saya punya gadget dengan akses kepada internet yang tidak terbatas. Tidak terbatas ya? Tidak terbatas. 24 dan tidak jam, Moze. Ada orang tua sebenarnya, papa dan mama dulu mau membantu, ini dibatasi 1 jam, habis itu 2 jam, tapi ada faktor kesibukan papa dan mama. Pada waktu itu mereka organisasi konselingnya langsung take off, jadi mereka sangat sibuk dengan itu, dan memang sebenarnya susah juga bagi ibu-ibu kalau ditanya, jadi aku ngapain dong ma? Itu memang pergumulan banyak orang tua. Kalau Cipe menghadapinya bagaimana? Ya, saya juga kadang-kadang sibuk juga dan hampir sulit juga untuk membagi waktu dengan anak-anak. Kalau anak-anak sekarang kan kenal gadget itu mostly waktu mereka, bahkan dari bayi ada yang sudah pertama kali dilihat gadget karena harus difotoin ya, foto bayi, dan kemudian udah langsung muncul gadget di depan mereka. Yang saya coba lakukan adalah saya memberikan handphone itu sebagai sesuatu untuk dipercayakan ke mereka, dan mereka juga butuh untuk bertanggung jawab untuk memakainya, dan sebagai orang tua pun saya memperbolehkan mereka dengan peraturan-peraturan tertentu sehingga mereka tidak sebebas-bebasnya 24 jam untuk akses dalam internet itu. Ya pastinya tidak bisa langsung dibiarkan. Ya karena orang tua sendiri pun ada juga yang bablas gitu ya pakai handphonenya, apalagi anak-anak yang mereka juga masih butuh untuk bertanggung jawab dengan sekolah mereka, social life mereka juga butuh berkembang, jadi mereka tidak bisa untuk dibiarkan langsung bisa untuk menangani handphone ini. Jadi saya butuh kasih waktunya, misalnya apalagi sekarang home learning loh Moze ya. Untuk home learning aja screen time mereka itu dari jam 7:30 pagi sampai almost 2 p.m. Nah itu juga cukup lama. Nah kemudian bagi anak-anak yang tidak dimonitor untuk menggunakan handphonenya itu akan terus pakai lagi ya. Bisa membayangkan bagaimana dengan mata mereka, kesehatan mata mereka. Kemudian kalau handphone itu ditaruh di kamar ya, buat saya handphone anak-anak itu kalau mereka mau tidur, jam tidur saya udah ambil, handphone mereka ada di dalam kamar saya. Jadi mereka tidak bisa terganggu jam tidurnya karena handphone ini. Hal-hal seperti itu yang saya coba terapkan. That's really good. Ya itu kalau aku bisa memutar balik jam waktu, itu adalah salah satu hal yang aku pasti sharing sama pada nama. Ini cara membesarkan aku, perlu batasan-batasan disiplin seperti itu. Tapi ya itu bukan kenyataannya dalam hidupku, dan karena tidak terbatas, papa dan mama sibuk, ada banyak stres yang kita sedang alami dulu, jadi saya akhirnya terjerumus dalam candu. Nah ini cerita banyak yang banyak dialami oleh anak muda sekarang. Iya banyak sekali. Buat main game online bisa dibilang 3-4% anak SMP atau SMA tergolong extreme case. Extreme itu artinya mereka main lebih dari 40 jam seminggu. Wow, 3-4% ya Moze ya? 3-4%. Dan karena ini bukan hanya ekstrim sama semua orang, ada seperti bell curve, ada orang juga yang masih mungkin tidak bisa diperhitungkan secara ekstrim, tapi mereka masih bisa mengalami banyak dampak-dampak negatif dari cara bermain game itu, dari tidak dibatasi. Dan yang itu hanya game online. Kalau tentang pornografi, usia exposure rata-rata buat Indonesia statistiknya itu pada umur 11 tahun, 6 SD, sudah 92% anak-anak
terpapar kepada pornografi. Jadi ini bukan pertanyaan 92%. apakah akan terpapar, ini adalah pertanyaan kapan dia akan terpapar. Kapan Jadi ya? kita perlu pembicaraan, diskusi sama anak-anak sejak kecil, apa yang mereka perlu lakukan, mereka perlu waspadai. Kita perlu membuat structure untuk melindungi anak-anak dengan gadget tertentu, dengan aplikasi tertentu, supaya melindungi jangan sampai hal-hal yang terjadi kepada saya dan banyak anak muda lain terjadi kepada generasi yang selanjutnya. Ya, tentunya hal ini butuh awareness dari awal ya. Kadang-kadang orang tua itu awareness-nya muncul ketika udah ada simptom, udah ada produknya kayak kejiwaan terganggu, gak bisa tidur, telinganya sakit karena over volume. Udah banyak hal yang terjadi, baru kemudian aware. Ini kenapa ya? Tapi ya bagaimana dengan pengalaman Moze juga, kita juga mau awareness ini juga bisa dibangun sedini mungkin. Yeah, that's good. Ada beberapa hal yang aku percaya orang tua perlu tahu tentang cara teknologi mempengaruhi anak-anak. Yeah. Dan mungkin saya bisa menampilkan ini dalam bentuk presentasi. Okay. Supaya kita bisa melihat, kalau mau di foto silahkan, ini informasi yang penting mungkin bisa di-share juga. So, we're gonna share screen. Oke. Ada 3 bagian otak yang perlu diperhatikan yang terkait dengan pemakaian teknologi kita. Yang pertama itu amigdala. Itu adalah pusat emosi kita, dan pusat emosi itu matang sejak kecil. Anak-anak biasanya bisa punya emosi kuat, bisa merengek, bisa marah, bisa bosan, bisa senang, perasaannya seperti full force gitu. Tapi ada satu bagian otak lain yang bertanggung jawab untuk membantu kita membuat keputusan yang rasional dan sehat. Namanya prefrontal cortex atau PFC. Dan bagian otak rasional ini baru selesai matang dewasa sekitar umur 25 tahun. Masalahnya adalah ada emosi yang sangat kuat dan kemampuan membuat keputusan yang belum matang, itu membuat ketidakseimbangan yang membuat kita lebih impulsif. Jadi walaupun anak muda mungkin kelihatan sudah dewasa, berpakaian dewasa, penampakannya dewasa, punya nilai yang bagus, tidak berarti dia cukup matang untuk mengelola apakah dia memakai teknologi dengan baik atau tidak. Dan ada faktor terakhir yang perlu dimengerti, ada namanya reward circuit, di mana kita bisa mendapatkan hormon-hormon seperti kortisol atau dopamin. Dan masalah dengan kita memakai teknologi terlalu banyak, excess use of internet, itu adalah sistem dopamin kita rusak. Dopamin tidak hanya memberikan kita perasaan senang ketika kita melakukan sesuatu, dopamin juga mengontrol hasrat, keinginan kita, motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Jadi, kalau kita membiasakan mengcondition otak kita untuk hanya mendapatkan reward dopamin dari memakai internet, scrolling Instagram, nonton di YouTube banyak-banyak, itu adalah low risk, high reward. Jadi, klik, langsung merasa senang. Klik, langsung merasa senang. Kalau kita hanya perlu memencet tombol untuk merasa senang, buat apa kita berusaha melakukan hal-hal lain yang melibatkan resiko atau upaya yang besar? Jadi misalnya, buat apa aku olahraga di luar? Sakit, capek. Buat apa aku cari pacar? Nanti aku bisa ditolak. Buat apa aku makan yang sehat? Itu terlalu banyak rencana dan lain-lain. Jadi anak-anak itu sejak kecil otaknya dibiasakan untuk menyukai instant gratification. Jadi motivasi daya juangnya lebih rendah. Dan kita bisa lihat dalam anak-anak muda sekarang, daya juangnya lebih rendah. Lebih tidak sabar, lebih impulsif. Ini karena pengaruh internet yang tidak dikelola dengan baik kepada otaknya. Jadi instant gratification itu matter banget ya, Moze ya? Iya, itu artinya banyak anak-anak muda, terutama sepertinya laki-laki yang mungkin main game banyak, kurang motivasi untuk berprestasi. Punya kebiasaan menunda yang sudah buruk, diperburuk lagi. Impulsif, lebih mudah marah, tidak sabar. Dan banyak aspek hidup mereka terganggu. Itu adalah karena mereka bergantung kepada internet untuk mengelola emosi mereka. Kalau mereka bosan, cari internet. Kalau mereka marah, cari internet. Kalau mereka sedih, cari internet. Mereka tidak dapat structure atau habit lain cara mereka mengelola perasaan mereka. Itu yang mungkin orang tua perlu fokuskan, modelkan kepada anak-anaknya pada masa ini. Ada buku bagus tentang perkembangan otak dan buat anak dan remaja, namanya The Teenage Brain by Francis E. Jensen. Kalau teman-teman atau bapak dan ibu di sini
bisa menemukannya dalam toko buku. Saya sangat rekomen untuk dibaca. Satu hal terakhir yang saya mau sharing tentang pengaruh internet itu adalah ada konotasi negatif dalam candu internet. Itu bukan istilah yang ideal. Karena memang internet itu ada banyak orang-orang merasa aku nggak terlalu parah sih. Terus semua teman-temanku juga seperti itu. Dan banyak orang tuh juga mikir-mikir ya, kalau aku juga makai banyak, tapi aku tidak merasa seperti aku bermasalah. Jadi kita mungkin lebih berguna memakai istilah spektrum. Karena ada efek yang minim, ada efek yang candu berat. Dan tidak berarti hanya karena kita tidak 100% seperti orang candu yang tidak keluar rumahnya, main game terus, itu tidak berarti kita tidak ada dampak negatif. Misalnya dampak negatif minim, skill kognitif terganggu, ingatan, konsentrasi, karena reward sistemnya terganggu, kita scrolling terus tanpa terbatas, kita tidak maksimal produktivitasnya. Atau yang negatif sedang, itu mood kita terganggu. Anak-anak muda sudah punya pubertas, emosinya sudah tidak stabil, makin parah lagi, motivasinya terganggu. Hobi lainnya mungkin ada 1 atau 2, tapi tidak banyak. Sebagian besar aktivitas mereka terjadi dalam internet. Tidur mereka terganggu. Tadi Cipe mention bahwa jam tidur itu perlu dilindungi ya, karena kita perlu mengambil HP, jangan sampai masuk di kamar. Itu saya sangat setuju. Karena itu sangat mengganggu banyak anak muda sekarang. Selalu merasa capek, lesu. Dan kita bisa lihat dampak negatif yang mungkin orang bisa lihat dengan jelas kalau mereka tidak bisa bekerja, atau mereka gagal kuliah, tidak naik kelas, itu memang perlu bantuan profesional, perlu bantuan konselor. Pada titik ini, candu internet bisa menjadi akar buat depresi dan kecemasan atau anxiety. Dalam kasus paling ekstrim, ada anak-anak yang tidak mau keluar rumah atau berpuluh-puluhan jam di dalam warnet. Ini dampak negatif berat. Tapi tidak berarti kalau kita tidak seperti itu, tidak berarti kita tidak mengalami dampak-dampak yang lain. Mungkin itu lebih membantu. Ada banyak akar candu, dan ya, itu informasi yang bisa di-sharing. Dalam aspek yang lebih praktis, cara saya pulih bagaimana. Nah, sekarang saya mau sharing. Pemulihan saya mulai ketika Papa dan Mama sadar ada sesuatu yang salah. Dan Papa dari jadi workaholic yang terlalu banyak bekerja, tidak mau pulang ke rumah, di mana pekerjaannya menjadi pelarian dari hubungan kami yang tidak baik. Dia mulai pulang. Dia pindah ke tempat saya di Salatiga, saya sekolah di Salatiga, dan di sana pemulihan kita mulai terjadi. Dari banyak keluarga-keluarga disfungsional yang ada anak-anak pecandu game, kalau saya ada orang-orang di seminar, mereka biasanya tanya kepada saya, anak saya bermasalah dengan candu game, saya apain ini, tolong bantu anak saya. Tapi candu game itu sebenarnya hanya simptom, atau candu internet itu hanya simptom atas sistem keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Banyak keluarga-keluarga ini ada ayah-ayah yang tidak hadir secara emosional, secara yang berarti. Mereka menyediakan pakaian, makanan, edukasi, tapi tidak hadir secara bermakna. Ayah tidak hadir. Dan banyak ibu-ibunya kewalahan karena harus menghadapi anak-anak sendiri. Dan itu adalah pergumulan yang sangat besar. Dan anak-anak merasa ditelantarkan. Karena mereka tidak punya figur ayah yang bisa membantu mereka, membimbing mereka, memberikan mereka batasan dan disiplin. Dan itulah disfungsi yang kita perlu hadapi. Masalah candu game atau candu internet itu bukan masalah anak, itu adalah masalah keluarga. Bukan orang tua lawan anak versus anak. Ini adalah keluarga versus candu. Dan ketika Papa dan Mama mulai menyatakan, kami mengasihi kamu, walaupun kamu mungkin tidak naik kelas, walaupun kamu banyak masalah, walaupun kamu banyak depresi, kamu adalah anak kami. Kamu adalah anak Papa. Papa mengasihi kamu bukan karena kamu punya nilai bagus, tapi karena kamu anak Papa. Dan ketika saya mendengarkan itu, saya merasa diterima, saya merasa dikasihi. Jadi saya berjuang supaya saya bisa lulus, tidak dengan nilai yang sempurna atau sangat baik, tapi akhirnya saya mulai melanjutkan studi ke luar negeri karena ada motivasi penerimaan dari orang tua. Orang tua juga mendukung saya mencari hobi-hobi baru. Jadi saya tidak lagi hanya mengandalkan game untuk mengelola perasaan-perasaan negatif. Yang paling penting mereka ajarkan adalah hobi art, buat saya mengekspresikan kalau saya bete,
saya bisa main gitar sekarang. Mereka mengajarkan saya cara masak. Mereka ikut lari-lari pagi sama saya supaya saya merasa sehat dan lebih berolahraga. Karena mereka mengajarkan saya disiplin-disiplin ini, saya bisa hilang berat badan 15 kilo. Wow, itu banyak, Mose. 15 Itu banyak kilo juga ya. Dan dulu saya gendut banget, obesitas parah. Tapi ada penerimaan dari orang tua, dari komunitas, yang ada teman-teman mengasihi saya apa adanya. Dan pada akhirnya, saya menemukan ada satu titik di mana saya tidak lagi memerlukan game untuk menjadi tumpuan bagi saya. Dan itu perlu waktu. Saya perlu 2 tahun sebelum mengembangkan struktur pertemanan dan komunitas dan hubungan dengan orang tua di mana saya bisa mengatakan saya tidak lagi perlu game untuk menjadi tumpuan. Dan sampai sekarang saya meninggalkan game online dan saya tidak mau balik lagi. Itulah cerita saya. Ya, wow. Amazing sekali ya, tentunya waktu kamu menjalani semua ini nggak easy ya, Mose. Sebenarnya nggak cukup waktu beberapa menit ini untuk menceritakan prosesnya. Tentunya the process is the most valuable lah, yang sangat berharga dalam rekonsiliasi Mose dengan papa dan mama ya. Ya, tadi menarik sekali waktu Mose bilang orang tua tuh pertama-tama orang tua butuh sadar. Tapi banyak orang tua yang merasa dituntut waktu kita bilang orang tua butuh sadar dulu nih. Ya, cuman orang tuanya merasa kok jadinya saya yang dituntut, kok jadinya saya yang harus gitu. Ini bagaimana nih Mose? Ya, anak-anak akan belajar dari orang tua bagaimana cara mereka mengelola teknologi. Ada banyak anak-anak yang punya concern dalam seminar-seminar saya. Kalau orang tua saya yang bermasalah, bagaimana dong? Kalau mereka nggak juga tahu cara membantu saya, bagaimana dong? Ya orang tua perlu menjadi role model ya, menjadi peran bagi anak menunjukkan mereka cara memakai teknologi seperti apa. And like other like son. Dan tentunya butuh waktu untuk mendampingi anak-anak ya Mose. Untuk orang tua sadar bahwa waktu itu tidak bisa diputar kembali. Walaupun tadi Mose juga ada bilang bahwa kalau saya bisa memutar waktu kembali, ya. Tapi sebenarnya waktu nggak bisa diputar kembali. Walaupun orang tua bilang, mama papa kerja cari duit buat kamu. Ya, jadi kamu udahlah urus diri kamu sendiri. Kamu udah punya handphone yang bagus, spek yang bagus. Yang mahal, apalagi dengan yang tadi itu instant gratification, dan kemudian orang tua berharap dimengerti dengan hal ini. Tapi sebenarnya ya orang tua butuh sadar bahwa yang tadi itu loh Mose, waktu itu tidak bisa diulang lagi. Nah tapi Mose, apakah ada nasihat atau saran dari Mose buat para orang tua? If you can turn back time, what will you expect the parents to do? Yeah, that's a good question. Dengan singkat, saya mau rekomen orang tua belajar merekayasa lingkungan untuk memaksimalkan aspek positif teknologi. Misalnya investasi dalam kursus, dalam komunitas, peralatan untuk hobi-hobi baru. Papa mama belikan saya gitar yang lumayan mahal, saya bisa pakai dengan baik, saya bisa olahraga dengan sepatu lari. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk mendukung anak mengembangkan hobi-hobi baru. Seperti tadi CP mention, tidak ada alasan penting buat anak memakai smartphone di kamar. No excuse. Nggak ada alasan. Saya punya formula. Anak muda dengan smartphone dan wifi tidak terbatas di kamar sama dengan pecandu pornografi. Hampir bisa dijamin. Jadi pastikan mereka mengakses internet di dalam ruangan terbuka. Kalau ada ruang tamu, taruh komputer di situ dan kontrol dengan aplikasi. Kalau mereka punya HP, dan itu adalah HP pertama mereka, saya rekomendasi memakai Geniora Phone untuk membantu mereka mengelola teknologi. Karena bedanya ya mereka bisa di schedule aplikasinya untuk memakai aplikasi ini, mungkin belajar dari jam 6 sampai jam 8 dan dari jam 8 sampai jam 9 mungkin mereka bisa main game. Dan jam 9 tutup semua akses buat aplikasi supaya mereka tidur. Karena masalah anak-anak muda sekarang, mereka banyak yang insomnia, dan saya pernah bergumuli juga, saya masih gumuli, itu sangat merusak otak. Satu riset menunjukkan kemampuan kita mengingat, kalau kita tidak tidur 3 jam kurang dari rekomendasinya, kita kehilangan kemampuan mengingat 40%. Jadi itu bisa mengganggu nilai anak, sangat dengan mempengaruhi nilai anak. Jadi itu cara kita bisa merekayasa lingkungan. Kita juga perlu memenangkan medan pertempuran jam tidur. Kalau tidur itu buat anak-anak muda, anak-anak remaja, 8 jam sehari itu lebih ideal.
Dari jam 10 sampai jam 6 itu ideal untuk memaksimalkan ada 2 hormon, namanya melatonin dan growth hormone. Ini membantu kita merasa teristirahatkan, membantu kita merasa bisa bertumbuh, berkembang, growth hormonnya, kalau anak-anak pertumbuhannya baik. Tidak berarti, jadi pastikan mereka tidur jam 10 sampai jam 6. Yep. Ya, dan kalau memakai HP, pakai night shift function. Biasanya HP smartphone sekarang ada. Itu mengurangi pengaruh HP yang cahayanya bisa mengganggu kemampuan kita tidur. Iya. Satu hal yang saya mau kasih tips juga buat orang tua adalah membiasakan namanya puasa internet. Jadikan itu rutin harian. 1 jam sehari anak tidak memakai internet, minimal 1 jam. Dan kalau bisa orang tua juga. Masa hanya anak-anak? Banyak anak-anak bertanya, itu kok cuma aku sih? Papa dan mama juga bermasalah. Dan Geniora Phone bisa dipakai untuk memastikan ada rutin harian itu puasa internet. Itu membantu otak kita pulih, disconnect dari dunia maya, sudah terpapar begitu banyak untuk buat sekolah online sekarang kan, online learning. Sudah terlalu banyak, kita perlu waktu khusus untuk connect ke dunia nyata. 1 jam minimal per hari. Jadi itu beberapa tips dari saya. Dan mungkin yang sangat menenangkan saya adalah belajar menerima diri sendiri dan mengampuni diri sendiri. Ya, anak-anak akan bergumul, ini adalah masalah yang kita harus proses, kita harus hadapi dalam masa teknologi ini. Bukan salah kita karena kita anak yang bodoh atau anak yang malas. Ini kita menghadapi masalah-masalah yang belum pernah kita hadapi di masa kita. Kita bukan anak-anak yang bodoh. Kita adalah anak-anak yang bergumul. Dan pergumulan ini normal. Dan suatu hari kita bisa memakai pengalaman kita untuk menebus masa lalu kita, untuk memberkati anak-anak kita di masa depan. Kita bisa memutus rantai candu, rantai kekurangan disiplin, dan kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita dengan kisah kita. Saya mungkin punya masa lalu yang tidak baik, tapi saya percaya itu bisa dipakai untuk memberkati orang lain. Ya, menarik sekali tadi kamu juga ada bilang bagaimana kasih dan penerimaan dari parents, yaitu very much keterlibatan untuk your healing, ya. Dan kemudian juga ada komunitas juga yang membantu. Karena memang mungkin orang-orang tua sekarang ya ada anak-anak yang terlahir dalam lingkungan keluarga yang tidak ideal, yang disfungsi tadi. Jadi maybe dia akan bertanya, kalau gitu mau expect siapa kalau orang tua tidak berfungsi dengan baik. Ya, di situ juga tadi kamu ada mention bahwa pertolongan, keterlibatan dari komunitas itu juga banyak membantu healingnya kamu. Ya tentunya dari kita juga, kita sangat senang sekali untuk memperkenalkan produk kita ya, Moze. Ini adalah salah satu parenting tools, kita bilang tools lah, alat, karena this is not a solution untuk semua masalah yang dihadapi tadi ya, sangat complicated because the root itu, akar dari permasalahan itu bukan the technology, tapi akarnya ya memang karena ada hubungan yang rusak antara orang tua dan anak. Ya, tapi kita bagaimana kita juga mau menggunakan teknologi untuk membangun anak-anak sekarang, untuk membangun generasi sekarang. That's why kita create ini Geniora Phone ya. Di dalamnya ada juga fitur-fitur yang bisa membantu orang tua untuk get connected, untuk engage dengan anak-anak mereka ya. Anak-anak mereka bisa diberikan Geniora Phone ini, sedangkan orang tua bisa memakai handphone apa saja. Ya, tapi ini semua terlinked device to device, dan softwarenya orang tua bisa mengontrol, orang tua bisa berinteraksi untuk misalnya jam makan siang tuh biasanya Moze. Nggak tahu kamu pernah mengalami ini nggak dulu? Moze makan. Iya, ntar. Oh iya. Ntar. Makan sambil sebab. Iya, ntar. Tapi entarnya nggak muncul-muncul di meja makan. Tapi dengan Geniora Phone, handphone anak itu bisa di-lock. Ya, di-lock sampai anak datang ke orang tua dan makan bersama, dan kemudian handphone itu terlock selama makan. Bisa juga ya, unless ketika orang tuanya
unlock handphonenya, kemudian bisa main lagi atau bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Tapi memang dalam penggunaan handphone ini, device ini membutuhkan komunikasi antara orang tua dan anak. Nggak bisa juga anak tiba-tiba dibilang, ini kamu bandel banget, ini mama kasih kamu Geniora phone gitu, dan berharap anaknya akan berubah instantly. Tidak bisa juga, butuh tetap ada komunikasi. Tapi orang tua dibantu dengan fitur-fitur yang ada di dalam Geniora phone, softwarenya itu Moze di-embed di dalam. Jadi tidak bisa di-uninstall. Ya, ada software-software parental sekarang yang bisa coba di-download ke handphone anaknya, tapi anak-anak sekarang kan pinter-pinter ya. Iya, di jailbreak langsung itu. Nah, benar sekali. Tapi kalau dengan Geniora phone mau dibawa kemanapun, ke tukang handphone manapun, mereka tidak bisa uninstall apapun. Tidak bisa. Dan anak-anak juga menggunakan handphone ini. Kalau dibilang handphone anak-anak, apakah terlihat seperti handphone anak-anak? Juga tidak ya. Anak-anak sekarang kan nggak mau. Iya, smartphone. It looks good. Ya, mereka nggak mau dikasih handphone ya yang lucu-lucu dengan karakter-karakter tertentu, warna pink, dan kemudian baby blue. Mereka nggak mau dianggap seperti anak-anak. Mereka maunya handphonenya sama seperti dengan handphone yang dimiliki oleh papa dan mama. Nah, bagaimana Geniora, ya kita along the way, kita coba mengembangkan software yang bisa membantu. Ya, nggak cuman pendidikan, karena Geniora juga punya aplikasi pendidikan untuk anak kelas 4, 5, 6 dalam bentuk video, e-book, kemudian kuis, bank-bank soal. Tapi semakin kesini kita juga semakin aware bahwa anak juga butuh didampingi dalam menggunakan teknologi, khususnya smartphone. Oke, Moza, sepertinya kita mau menjawab nih ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen. Asik, yuk. Saya orang tua yang agak gaptek. Bagaimana cara belajar gadget yang sesuai dengan perkembangan zaman? Itu oleh Pak Roh Cahyo. Bagi orang tua yang masih belajar cara memakai HP atau membantu anak-anak memakai HP, saya rekomendasi cari orang yang punya pengertian tentang memakai teknologi. Pasti ada orang-orang dalam komunitas Bapak atau komunitas teman-teman yang bisa membantu menjelaskan cara memakai HP ini, apa yang perlu dilakukan dalam kasus tertentu. Itu perlu konsultasi dengan orang yang mengenal teknologinya. Jadi ini tidak bisa dijelaskan tentu secara langsung, menjelaskan segala sesuatu cara tata memakai teknologi. Saya rekomendasi cari 1-2 orang, paling ideal orang tua muda yang terkenal atau bisa dikenal sebagai orang-orang yang bisa membantu anak-anaknya mengelola gadget dengan baik. Cari orang-orang itu dalam komunitas Bapak dan belajar dari mereka, tempeli mereka. Dan kita mungkin bisa melihat dari apa yang mereka lakukan, Bapak bisa menjadi orang yang bisa membantu anak-anaknya memakai teknologi dengan bijak. Iya, kita butuh orang lain ya Moza ya untuk membantu kita mengenali ini. Walaupun mungkin nantinya nggak bisa 100% menguasai teknologi ini. Tapi at least ada intention dari orang tua untuk mempelajari dan bisa pelan-pelan mengerti dengan ditemani juga dengan orang yang lebih mengerti ya. Iya. Dan ada digital parenting tools seperti Geniora, dan Geniora memang bukan hanya satu-satunya. Inovasi-inovasi seperti ini akan terus muncul dalam beberapa tahun ke depan. Jadi asal kita keep in mind ya, ada inovasi-inovasi baru yang membantu digital parenting, kita bisa belajar dari resource yang pelan-pelan akan mulai muncul, riset yang pelan-pelan sedang disebarkan di seluruh dunia. Itu membantu kita menjadi orang tua yang lebih baik. Oke, pertanyaan berikutnya nih Moze. Apakah membatasi jam pemakaian gadget akan efektif untuk semua usia menurut pengalaman Moze? Ini dari salah satu dekan FKIP UK Petra. That's a fantastic question. Jadi banyak orang tua sering tanya kepada saya, jadi saya kasih mereka berapa jam dong? Berapa jam yang bagus? Usia mereka, kalau usia 5 gimana? Berapa jam? Usia 10? Usia 14? Pertanyaan yang saya percaya lebih penting adalah apa motivasi mereka memakai gadget? Saya berikan contoh. Saya memakai gadget bisa dibilang 10-12 jam sehari. Tapi saya memakai gadget dengan intention untuk produktivitas. Saya sedang menulis buku, membuat riset, menyiapkan seminar,
meeting sama orang lain, itu cara saya memakai gadget. Saya punya intention, punya purpose. Nah, apakah anak-anak juga melakukan itu, memakai gadget dalam motivasi yang baik, atau motivasinya aku bosan jadi aku pakai lah, atau aku nggak ada aktivitas jadi aku pakai. Like, we have to understand the inner motivation in order to see is it good or not. Jadi misalnya kalau waktu saya SMP, saya masih di dalam kelas akselerasi, banyak sekali PR, jadi saya nggak main game banyak, 3-4 jam bisa dibilang ya. Tapi sebenarnya pada titik itu saya sudah menjadi candu. Hanya saya dihambat oleh PR dan jadwal. Nah, waktu saya pindah ke SMA yang jauh lebih banyak waktu luang, langsung keluar tuh candunya yang sudah dikembangkan dulunya. Langsung mainnya 8 jam, tiap kali ada waktu free, kerjanya main game, kerjanya lihat internet. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bapak dan Ibu mengenal motivasi anak-anak untuk memakai gadget? Bagaimana dengan motivasi Bapak dan Ibu untuk memakai gadget? Karena anak-anak juga belajar, Papa dan Mama kalau bosan mereka kerjanya ya teks terus, nonton video, ya aku lah. Double standard itu anak-anak muda sangat pintar untuk melihat Papa dan Mama nggak konsisten. Kenapa aku harus berbeda? So, ini bukan masalah tentang jam berapa jam. Ini masalah tentang apa motivasinya dan bagaimana cara kita membantu anak-anak untuk bisa beraktivitas tanpa bosan. That's more important in my opinion. Ya, jadi motivasi untuk menggunakan gadget ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak ya, Moze. Untuk orang tua juga, untuk saya juga butuh melihat motivasi apa untuk saya menggunakan gadget itu lebih banyak. Apakah sekedar membalas chat atau pekerjaan, hal-hal yang memang penting untuk dibahas, atau dengan udah seusia lanjut pun masih coba untuk killing time, ya, dengan bermain, ya mungkin permainan-permainan yang gampang, tapi tetap motivasi di balik semuanya itu adalah apa? Yaitu yang memang sebagai orang tua kita butuh mengenali anak kita motivasinya apa, dan kemudian kita juga butuh mengenali motivasi saya itu apa untuk saya banyak menggunakan internet, gadget. Oke, kemudian ada pertanyaan satu lagi, boleh, Mose? Boleh, let's go. Boleh tolong ditulis aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk rekayasa lingkungan lepas dari gadget. Mungkin ada reference dari kamu dalam hal ini yang bisa membantu untuk rekayasa lingkungan untuk lepas dari gadget. Itu dari Ibu Diahdi. Kalau aplikasi, sayangnya di Indonesia belum banyak resource buat digital parenting. Jujur saja, 100% jujur, saya cuma tahu Geniora Phone. That's it. Saya nggak tahu yang digital parenting itu belum ada. Kalau dalam bahasa Inggris, ada satu website namanya ftnd.org, Fight the New Drug. Itu adalah website yang didedikasikan untuk mendidik anak-anak muda dan orang tua tentang dampak-dampak buruk pornografi, dan bagaimana cara orang tua bisa berbicara kepada anak-anak untuk memprevent anak-anak menjadi pecandu pornografi. Mereka punya conversation blueprint, mereka punya resource banyak, riset menunjukkan cara membantu anak-anak dalam ini bagaimana. Nah, masalahnya ini masih resource dalam bahasa Inggris. Ada satu teknologi juga yang baru namanya Bark, di mana ada aplikasi tertentu yang bisa membaca sosial media, email, Instagram, semuanya. Apakah anak-anak ini misalnya merasa depresi, atau mereka ada stalker, atau mereka ada pedofile, atau mereka sedang menyakiti diri sendiri, itu bisa di-scan. Jadi orang tua tidak perlu menjadi helikopter parent melihat semua message. Anak itu pasti membuat konflik sama anak-anak. Itu masalahnya sekarang itu ada, apakah kita ekstrim memperhatikan segala sesuatu yang itu tidak mungkin, atau apakah kita sama sekali tidak melakukan apa-apa. Nah, itu juga tidak mungkin. Kita perlu mencari middle ground dengan digital parenting tool yang seperti Geniora dan hal yang sedang muncul. I think dalam beberapa tahun ke depan akan lebih banyak tool, terutama karena pandemi ini banyak orang tua sedang bergumul, dan pasti ada inovasi-inovasi baru dari Geniora Phone dalam generasi 2 atau 3 akan terus berinovasi untuk orang tua. So, itu advice saya. Ya, sure. Kita juga sedang mengembangkan yang terbaru itu adalah tablet. Jadi Geniora Phone on tablet. Ya, nanti ya dinantikan, sangat seru sekali untuk inovasi yang keduanya, ya, Geniora tablet.
Juga Moze ada mention tentang menjauhkan anak, melindungi anak dari pedofil dan segala teror-teror yang tidak oke, karena kadang-kadang waktu anak diberikan handphone tertentu ada nomor-nomor telepon yang ya iseng lah ya menghubungi. Nah, Yeah. tapi dengan Geniora Phone, orang tua itu bisa mengatur whitelist siapa aja yang boleh menelpon ke telepon anak, dan orang tua juga bisa memblok blacklist nomor telepon yang tidak boleh dihubungi. Jadi ada nomor telepon tertentu yang boleh dihubungi, itu bisa di-set di sini. Dan kemudian juga Saya baru tahu juga tuh. iya, Menarik. banyak sekali sebenarnya. Ya, tapi kan nggak cukup juga untuk dijelaskan seperti ini. Jadi selain itu juga kita juga ada family chat. Nah, family chat ini bukan dari software yang lain, tidak, tapi memang dari Geniora Phone. Jadi misalnya anak grounded untuk tidak boleh WA call, WA chat, atau line chat, tapi orang tua bisa tetap berkomunikasi dengan anak dengan family chat yang ada di feature ini. Jadi yang bisa ngobrol, yang bisa chatting di situ misalnya cuman papa, mama, adik, kakek, nenek, dan orang-orang yang di-approve untuk ada di family chat ini. Jadi itu sangat aman buat perkembangan anak, apalagi anak-anak yang sudah mulai diperkenalkan smartphone di usia-usia awal seperti SD. Nah, seperti itu. Sangat agree sekali, Moze. Kita terus mencoba untuk mendevelop dan menemukan inovasi-inovasi yang baru bagaimana untuk mendampingi anak, terutama generasi muda kita untuk menggunakan smartphone, sehingga smartphone itu bukanlah lawan, tapi smartphone itu adalah kawan buat kita semua. Benar. Itu pilihan kita. Apakah itu bisa menjadi kawan atau menjadi lawan? Yes. Itu pilihan apa yang kita lakukan dengan teknologi ini. Bolehkah saya menutup dengan satu rekomendasi action step? Yes, sure. Bagi teman-teman dan orang tua yang mau mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini, saya selalu memberikan saran. Yang praktek yang paling simpel adalah malam hari ini tidur dengan airplane mode. Yep. Jadi pada satu titik kita perlu nyalakan airplane mode, taruh, dan ketika kita bangun pagi, jangan nyalakan dulu airplane mode ya. Jalan pagi setengah jam di bawah sinar matahari. Ya, itu adalah aktivitas olahraga yang membantu kita reconnect kepada dunia nyata, memulihkan otak kita, dan ini adalah aktivitas yang sangat bagus dilakukan di antara orang tua dan anak pada pagi hari. Jadi ada waktu khusus, tidak ada HP yang mengganggu, di mana orang tua bisa bonding olahraga dengan anak dan berbicara. So, that's my action step for the day. Dan saya mau mengakhiri juga dengan satu harapan, di mana ada orang tua yang mungkin berkata, tapi anak saya sekarang sudah candu parah sekali, saya sudah nggak tahu mau ngapain, saya sudah kasih dia smartphone, saya sudah kasih dia gadget. Sekarang gimana dong? Ya, ada perjalanan yang lumayan lama yang perlu dijalani, tapi yang sangat membantu saya adalah saya belajar bahwa ada namanya neuroplasticity, bahwa otak saya tidak di-set, tidak sangat mudah berubah. Jadi buat orang dewasa, bisa misalnya belajar bahasa baru itu susah. Tapi buat anak remaja sangat mudah dibandingkan oleh orang dewasa. Itu karena neuroplasticity itu. Dan anak-anak bisa pulih dari candu jauh lebih cepat daripada orang dewasa. Bisa pulih dari masalah ini jauh lebih cepat dari orang dewasa. Jadi jangan putus asa, ada brain science yang mendukung kesehatan pemulihan anak-anak Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Ya, thank you Moze untuk juga menegaskan closing kamu tadi tentang airplane mode. Ya, di Geniora Phone juga kita ada feature yang namanya scheduler. Jadi orang tua bisa schedule selama seminggu kapan saja anak harus tidur, makan, mandi, bath time, kemudian waktunya doa dan waktunya belajar, itu semua bisa di schedule. Tentunya dengan diskusi bareng bersama-sama dengan anak, mereka bisa schedule itu dan tidak mengganggu aktivitas yang seharusnya mereka lakukan. Ya, Moze, thank you very much for your time. Ya, my pleasure. Ini adalah sangat sangat wow banget lah ya. Terima kasih untuk sesi ini ya. Saya berharap sesi kita ini bisa tidak hanya ya sebagai promo Geniora Phone, but for hal yang lebih deeper, hal yang lebih further lagi untuk bagaimana kita juga membangun diri kita sendiri untuk wise dalam menggunakan gadget, dan kemudian kita memperlengkapi, mempersiapkan, dan mendampingi anak-anak kita juga untuk wise mempergunakan gadget. Sehingga mulai dari sekarang, jadi jangan tunda-tunda lagi ya teman-teman, Bapak Ibu sekarang,
Bapak Ibu semuanya, kita mau memulai untuk smart dalam menggunakan gadget itu start from now. Ya, bukan nanti, bukan beberapa bulan lagi, bukan tunggu kondisi semuanya baru pas anak-anaknya udah kenapa-kenapa baru mau mulai untuk gadget wise, enggak, tapi mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah keep on tune dengan Jeniora. Ya, kita berharap kita akan bertemu lagi di dalam konten-konten berikutnya yang juga menarik buat kita semua. Selamat siang semuanya, selamat malam Moses, selamat beristirahat. Thank you for your precious time. My pleasure. Have a good day, everyone. Bye-bye. Dah Bye. semuanya.